mungkin memang tidak akan ada habisnya jika membahas tentang senjata legendaris yang satu ini. Ya, senapan serbu kebanggaan Rusia dengan jumlah produksi yang sangat fantastis ini menjelma menjadi senjata paling umum dan banyak digunakan di seluruh dunia. Tercatat untuk saat ini, ada sekitar 100 juta senapan Kalashnikov yang diproduksi secara resmi di 55 negara di seluruh dunia. Angka tersebut baru yang terdaftar secara resmi, belum termasuk sejumlah salinan rekayasa lain yang dikembangkan untuk mempelajari struktur, fungsi, dan cara kerjanya. Senjata ini seringkali ditemukan di tangan para gerilyawan di negara-negara berkembang. Tetapi, image-nya menjadi sedikit tercemar tatkala ia juga menjadi senjata andalan bagi banyak kelompok kriminal bersenjata di berbagai belahan dunia, mulai dari perompak, pemberontak, dan juga teroris. Saat ini, mungkin banyak yang mengira jika senapan serbu AK-47 begitu sempurna untuk bertempur di medan perang. Namun meski begitu, ia tetap memiliki kelemahan. Nah, agar poinnya adil, Mimin sudah merangkum mengenai 3 kelemahan dan kelebihan utama dari senapan serbu AK-47. Kelemahan yang pertama adalah dari segi recoil atau gaya tolak balik. AK-47 memiliki hentakan tembakan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan senapan serbu lainnya, seperti M16 dan HK416. Hal ini sangat dipengaruhi oleh besarnya komponen ball carrier yang menjadi satu dengan piston. Toleransi clearance pada sistem pistonnya juga terbilang besar, sehingga pergerakan mekanismenya kasar dan menimbulkan banyak getaran. Ditambah dengan penggunaan amunisi kaliber 7,62 mm yang terbilang besar jika dibandingkan dengan kebanyakan senapan serbu NATO. Ukuran selongsong amunisi yang cenderung lebih besar, otomatis jumlah bahan peledaknya juga lebih banyak, sehingga hasil ledakan yang ditimbulkan sangat mempengaruhi gaya tolak dari proyektil dan berakibat pada pergerakan mekanismenya yang menimbulkan hentakan yang besar. Jika pengguna tidak dalam posisi yang pas, hentakan yang diterima pada bahu akan sangat susah untuk dikontrol. Kelemahan yang kedua, yaitu pada akurasinya. Dengan menggunakan jenis proyektil yang lebih berat, AK-47 harus mengorbankan cara tembak efektif yang dimilikinya. Tingkat akurasinya juga dipengaruhi oleh penggunaan pisir bawaan pabrik yang hanya bisa diatur untuk arah elevasi vertikal atau atas bawah saja, dan tidak bisa di-setel untuk penggunaan elevasi arah horizontal atau kanan-kiri karena bersifat paten. Sehingga jika arah tembakannya tidak cross dengan sumbu horizontal, maka pengguna hanya bisa mengira-ngira arah bidikannya. Kelemahan yang ketiga ada pada kustomisasi dan aksesoris tambahan. Bagi seorang penembak profesional, mengatur atau men-setting senjata merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk memaksimalkan fungsi dari sebuah senjata, karena setiap orang mempunyai teknik dan kebiasaan masing-masing sesuai dengan gaya menembak mereka. Selain keterbatasan aksesoris yang dapat digunakan AK-47, ia juga memiliki popor yang bersifat fix atau tetap, serta ukurannya yang cukup besar dan berat, sehingga pengguna harus bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut, dan dalam kasus yang ada membutuhkan jam terbang yang cukup tinggi. Aksesoris yang sangat minim juga sangat mempengaruhi kenyamanan penembak dalam menggunakannya. Kemudian masuk ke 3 poin utama untuk kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah pada harganya yang murah. Tak dipungkiri, banyak senjata yang lebih baik di luar sana, namun satu kekurangan mereka, ya, harga per unitnya sangat mahal. Misalnya M16 yang harga per pucuknya bisa mencapai 2.500 US dollar. Lalu bagaimana dengan AK-47? Sebenarnya versi asli dari AK juga dibanderol dengan harga yang relatif sama dengan M16. Tetapi pada versi senjata non-lisensi yang banyak dipalsukan di berbagai negara, dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah. Dengan 1 unit M16, mereka bisa mendapatkan sekitar 3-4 unit AK versi non-lisensi. Padahal soal kemampuan, kedua senjata ini juga tidak terpaut jauh. Harga yang sangat murah ini tentu saja juga menjadi pertimbangan bagi kelompok teroris untuk menggunakannya sebagai senjata utama. Kelebihan yang kedua adalah pada daya hancurnya yang besar. Ya, AK-47 memang memiliki kemampuan yang gila. Bahkan jika dihitung dari skala Joule, power dari senjata ini lebih unggul beberapa ratus poin dari M16. Sehingga ia sangat efektif untuk dipakai di pertempuran jarak dekat. Ketika pengguna bisa memperhitungkan jarak dan muntahan dari proyektilnya, ia akan mampu menewaskan 2-3 orang dalam sekali tembak.
karena dengan menggunakan amunisi yang lebih besar, proyektilnya mampu menembus halangan seperti pohon dengan kondisi proyektil yang masih tetap utuh. Hal ini sedikit berbeda dengan amunisi saingannya yaitu M16, di mana proyektilnya kemungkinan besar akan hancur saat mengenai target pertama. Kelebihan yang ketiga, yaitu pada durability atau tingkat ketahanannya yang luar biasa. Memang harus diakui, senjata ini bisa bertahan dalam kondisi apapun, baik itu lembab, kering, salju, dan sebagainya. Tak hanya itu saja, kemampuannya seakan tak terbatas. Misalnya saja saat ia ditembakkan di dalam air. Jika senjata lain biasanya akan mengalami pengurangan laju proyektil atau muzzle velocity, namun ini akan sangat minim terjadi dengan AK-47, sehingga ia tetap stabil meskipun dipakai di dalam air. Bahkan setelah terendam di dalam lumpur pun, tak akan menghalangi senjata ini untuk menembakkan pelurunya. Nah, itulah tadi 3 kelemahan dan kelebihan utama dari senjata legendaris AK-47 berdasarkan data yang ada. Dan sedikit info, Mimin juga sangat tertarik dengan senjata ini. Namun berhubung warga sipil di negara kita dilarang untuk memiliki senapan serbu dan juga harganya yang sangat menguras dompet. Jadi Mimin memutuskan untuk mendesain senapan angin ini dengan desain semirip mungkin dengan AK-47. Namun saat ini masih dalam proses pembuatan. Dan jika dari kalian tertarik dengan senapan angin ini, kami akan mereviewnya beserta beberapa koleksi senapan angin milik Mimin yang lain di kesempatan video selanjutnya. Salam M2 Rifle.